mau didukung oleh sekalipun Amin, Anies dan Caimin nggak mungkin jadi presiden. Kan seperti itu. Iya. Sampai kapanpun kepala negara saya kok dihina, saya wajib untuk membela karena saya mempunyai kemampuan. Ya, karena beliau kan lambang negara. Yep. Dihina kan. Ini enggak tahu guru spiritualnya ini kok nggak paham ini gimana ini. Minta petunjuk Mas Guru. Ini guru spiritualnya nggak jelas gitu loh. Kalau agama, nah ini juga malah lebih parah gitu lebih loh. parah ya. Lebih parah, lebih kacau kan gitu Iya, kan. iya. Rokok naik sampai beribu-ribu, santai aja. Tapi beras naik cuma 500, 700. Komentarnya wis nyalahkan pemerintah. Dikira jadi pemimpin itu mudah. Seudelnya dia kan gitu. Iya kan? Tapi kalau orang tuanya itu kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki untuk mencari uang, membiayai kalian, membiayai Anda untuk belajar terus, tapi kalian seperti itu ya kan, berbuat demo, apalagi demo mengatasnamakan rakyat yang mana kan gitu kan, rakyat yang mana, rakyat barisan sakit hati, ya mbuh lagi kan gitu kan. Saya sebagai rakyat tidak merasa apalagi saya mempunyai komunitas besar, tidak merasa diwakili oleh kalian kan gitu kan. Selamat sore sahabat Inspirasi Baliku, senang sekali sore hari ini kembali lagi dong bersama Mas Guru. Apa kabar Mas Guru? Selalu sehat, kaya raya dan bahagia. Luar biasa. Kita sapa dulu sahabat Inspirasi Baliku. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mas Guru, kita langsung saja nih. Oke. 3 bulan yang lalu saya bertanya ke Mas Guru bahwa siapa sih Presiden Republik Indonesia? Yang isyarah itu gambaran ya. Siapa sih sebenarnya tahun 2024 ini yang pantas atau jadi presiden? Itu cuma muncul wajah sosok gitu. Kalau di Sosok Jokowi. Oh, Jokowi lagi kan gitu kan. Cuman permasalahannya di sini kan, kalau secara perundang-undangan TAP MPR kan menyalahi aturan ya, 2 kali periode. Tetapi kan di sini dengan adanya putranya naik, di sini kan bisa dimaknai ya, bisa dimaknai seperti apa atau seperti kan. Mas Guru bilang tidak ada selain sosok Jokowi, entah itu siapa yang dukung Jokowi pasti jadi. Dan itu benar terjadi Mas Guru. Iya. Ini dari sisi spiritual apa yang sebenarnya Mas Guru lihat kok sampai seyakin itu? Sampai kalau boleh mau taruhan lah ratusan juta kan gitu ya. Tapi kan ini kan off the record. Nggak ada yang berani ya taruhan. Kan taat aja kan, taruhan 100 juta. Kan taruhan dosa, ya udah gak usah taruhan, sedekah 100 juta 100 juta kan gitu, nggak ada yang berani. Apa sih yang sebenarnya bikin seyakin itu? Yang membuat saya bukan yakin Mas, gitu loh ya. Karena saya ini seorang warga, maksudnya seorang warga negara Indonesia yang dimana saya diberikan kemampuan secara spiritual ya. Sebenarnya sudah dua kali pemilu yang sudah saya lakukan ya, bahwa saya semampu saya, sebisa saya untuk ikut andil dalam menentukan, bukan menentukan kan, bahasa menentukan kan nggak asik, emang siapa saya kan gitu, orang desa kan gitu. Ya, mendukung lah intinya, mendukung. Selain mendukung secara suara, saya juga mendukung secara spiritual kan gitu kan. Jadi ini cerita sedikit dulu ketika zaman pas Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 2014. itu 2019. Oh, yang beliau dengan Sandiaga Uno. Dengan Sandiaga Uno, saya itu sudah kowar-kowar. Maksudnya kowar-kowar itu tidak mungkin lawannya Pak Jokowi itu bisa menang. Bahkan saya di Facebook, ya kan, di Facebook, di YouTube itu saya selalu bilang tidak mungkin Pak Prabowo bisa, musuhnya Pak Jokowi bisa menang, pasti kalah. Saya dibully, bulinya luar biasa, ndisi kerso mendahului kehendak Tuhan. Supaya tidak dibully, kata-kata saya ganti. Tidak mungkin musuhnya Pak Jokowi itu bisa menang walaupun didukung oleh Tuhan. Nggak ada yang berani. Kalau saya udah bilang kata Tuhan, nggak ada yang berani. Waduh. Wah, itu udah berat banget ya. Berat banget, sampai saya dihina-hina teman-teman saya dan lain-lain, gila dan lain. Tapi kenyataannya, faktanya terjadi. Karena saya
ada kemampuan ada kemampuan ya, kalau bahasanya orang Eropa itu trans ya. Jadi kita masuk ke medan kuantum, medan masa depan, kita jadikan kan gitu kan. Kita bantu untuk menjadikan. Kenapa sih saya harus memilih beliau, mendukung, membantu, walaupun saya bukan siapa-siapa dan tidak dapat apa-apa. Setidaknya saya warga Indonesia kan gitu kan, yang harus memayuhayuning bawono, memayuhayuning masyarakat kan, seperti itu. Itulah tugas manusia. Jadi ada sedikit ilmu yang bisa masuk ke dimensi masa depan kan gitu. Nah, terus untuk di Pilpres yang kemarin, saya pun juga sudah bilang ke semua orang-orang RK bahwa nanti yang jadi itu 02 kan gitu kan. 02, tidak mungkin 01, tidak mungkin 03, nggak mungkin menang. Saya udah bilang seperti itu. Udah bilang seperti itu jauh-jauh hari. Kenapa? Ya, satu ada tadi saya masuk ke medan kuantum ya. Medan kuantum itu kenapa? Karena saya melihat kalau 01 dan 02 ini bagi saya kurang. 03 sorry, 01 dan 03. 01 dan 03 kurang kan gitu kan. Nah, di situ akhirnya kekurangan 01 apa? Kekurangannya 01 bagi saya seorang Nusantara, orang Indonesia, beliau mempunyai darah Yaman, darah luar, darah Timur Tengah kan. Jadi energinya juga nggak sinkron dengan Nusantara. Jadi medan kuantum dirinya, energinya, vibrasinya, getaran beliau itu tidak sambung dengan vibrasi dan getarannya Nusantara. Toh jika dipaksakan tidak mungkin jadi. Makanya saya kowar-kowar juga kemarin di YouTube, di Facebook, tidak mungkin yang namanya 01 ini menang. Tidak mungkin gitu. Sampai saya mengeluarkan kata-kata Tuhan juga. Saya baca itu. Baca ya. Pokoknya kalau di YouTube itu kan di orang-orang yang fanatik dengan 01 atau 03 gitu ya. Di situ kok ada komen yang mau didukung pemuka agama seluruh dunia, tidak mungkin jadi. Itu bukan karena saya sok mendahului, karena memang kita bisa masuk ke medan kuantum. Gitu loh. Yang pertama itu karena energinya nggak nyambung, nggak sinkron antara beliau sebagai, mohon maaf, kelahiran di luar dengan Nusantara. Nah, kalau yang ketiga, yang untuk 03 ini lebih kepada keangkuhan sih. Lebih kepada keangkuhan. Lebih keangkuhan, kesikap dan lain-lain sih sebenarnya. Yang angkuh itu bukan beliaunya, tapi bukan. Orang di atasnya. Saya sebagai seorang warga negara Indonesia, ketika kepala negara saya kok dihina, saya wajib untuk membela, karena saya mempunyai kemampuan. Ya, karena beliau kan lambang negara. Dihina kan, saya sebagai seorang warga negara yang baik dan harus mendukung pemerintah siapapun itu pada waktu itu, pemerintahnya siapa, tetap saya bela. Dan di situ karena beliau juga mencalonkan, berarti ini nggak layak. Nggak layak, walaupun beliau kelihatan optimisme, ya pasti jeblok nanti. Saya pun juga bilang nggak mungkin kan, seperti itu. Nah, itu kalau dilihat dari keangkuhan. Dari skala lah, kalau orang Bali bilang dari kenyataan. Tapi kalau dari sisi spiritual, sisi spiritualnya kan juga seperti itu, Mas. Ya, kita tidak bisa bermain atau melihat hanya sekilas ini adalah sebuah permainan politik, enggak. Tapi ini adalah sebuah di mana kita harus harus benar-benar menentukan pilihan kita untuk negara kita, gitu loh. Jadi saya bukan siapa-siapa, saya orang desa, dibayar juga enggak, malah saya banyak yang menghina buzzer kan, buzzer bahkan pendukung Pak Jokowi dan ya memang saya terus terang, bukan saya mendukung, karena selama pemerintahan Pak Jokowi bagi saya bagus. Buktinya survei 85%, ya kan? Masyarakat kan sangat puas. Kan seperti itu. Mereka setiap caleg itu kan punya jargon. Ini berpengaruh juga. Oh, sangat berpengaruh, Mas.
Jadi yang pertama ada amin. Ya, ada amin. Yang kedua Oke gas. oke gas. Oke gas. Kan gitu kan. Oke gas. Gemoy. Ya, Yang gemoy. ketiga ada gama. Dari spiritual kalau amin Ya. benar Mas? Mungkin yang perlu dipahami kalau dari sisi keislaman ya, saya sering ngomongkan bahwa al-kalamu nisfut doa, ya kan, kata-kata separuhnya doa. Dan saya juga selalu sering ngomong bahwa salah kata salah arah hidup, ya kan. Nah, salah gerak salah energi. Nah, di sini kalau kita melihat dari jargon masing-masing, ini sudah menunjukkan jelas 100% bahwa kata-kata itu membuat beliau-beliau itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Oh gitu. Ya, katakanlah ini. Menarik ini. Ya. Sesuai dengan porsi masing-masing. Porsi masing-masing. Ayo Ya. kita telaah dari kata-kata ya. Ya. Mungkin orang nggak paham tentang kata-kata itu hanya sebuah kata-kata, tapi kata-kata itu adalah sebuah energi, ya kan, sebuah energi apalagi itu ketika diyakini, oh itu luar biasa. Makanya sampai keluar qaul di dalam Islam itu al-kalamu nisfu doa itu loh. Kata-kata adalah doa gitu loh. Ya. Nah, di situ ya mungkin karena diambil dari singkatan ya, dari singkatan nama akhirnya jadilah sebuah. Mungkin di sini bukan mungkin ya, di situ 01 membuat singkatan Amin. Ya. Itu karena Anies dan Caimin. Ya. Sedangkan tapi maksud Amin itu kan sebenarnya larinya tidak hanya sebuah singkatan sebenarnya, tapi melainkan adalah doa. Mengaminkan. Iya, mengaminkan. Tapi kata amin itu maknanya bukan amin yang ketika banyak orang berdoa terus kita amin itu enggak. Karena kalau kita melihat kata amin di situ kan A-nya 1, ya kan, M I N. Ini kan amin ini kan maknanya aman. Oh, aman. Aman. Kalau amin terjadi? Kalau amin terjadi itu double A, A, M, I, N. Amin. Kalau di dalam bahasa tajwid, A-nya ini matobi'i, min-nya ini mata alif sukun. Jadi panjang satu alif. Amin. Seandainya pakai kata itu mungkin menang loh Mas. Karena apa? Terjadi. Karena apa? Bayangkan berapa ribu orang yang mendukung amin kan gitu kan, amin, itu kan terjadi kan gitu kan. Ini enggak tahu guru spiritualnya ini kok nggak paham ini gimana ini. Minta petunjuk Mas Guru. Ini guru spiritualnya nggak jelas gitu loh. Harusnya ya lari ke pare dikit. Harusnya ikut RK dulu. Bukan ikut RK, maksudnya gini. Tolonglah teman-teman kalau jadi sebuah spiritualis itu dari segi semua ilmu itu dipelajari sehingga kata-kata ini sampai terbesitkan salah gitu loh. Kalau mau kata terjadilah atau terjadi ya pakainya kata amin kan gitu kan. Toh juga masih sama dengan kata amin kan gitu kan, Anies Baswedan dan Caimin kan gitu. Nah dari sini pun sudah kelihatan loh Mas bahwa kalau dengan saya nggak cocok, nggak nyambung Mas. Kenapa? Itu kan Anies sama Sutrawan jadi asu. Sorry. Ya nggak masalah. Nah dari sini kan berarti sudah dilihat bahwa energi Nusantara, energi Ibu Pertiwi itu nggak nyambung dengan yang namanya energi medan magnetiknya si calon ya. Kan seperti itu. Makanya dengan gaya apapun, dengan metode apapun ya pasti akan jatuh gitu loh. Makanya dengan kejadian seperti ini saya pun juga kowar-kowar berkomentar di beberapa YouTube, mungkin YouTube yang terkenal itu yang barisan sakit hati itu mau didukung oleh sekalipun Amin, Anies dan Caimin nggak mungkin jadi presiden. Kan seperti itu. Sampai kapanpun. Mau didukung pemuka agama sejagat raya pun nggak mungkin. Karena nggak sinkron energinya. Nggak sinkron. Iya. Kemudian sebelum kita beralih, kalau yang sudah menasi udah enak-enak kita bahas ya. Udah cocok aja lah. Yes, cocok aja kan. Nah, kalau gama Mas. Kalau gama, nah ini juga malah lebih parah gitu loh. Lebih parah ya. Lebih parah, lebih kacau kan gitu kan. Iya. Nah, makanya saya tadi bilang salah kata, salah arah hidup. Oke? Itu salah kata loh. Nah ternyata dari kubu 03 membuat jargon gama. Itu kalau seandainya gama double M is okay. Is okay. Kalau double M artinya apa?
Itu adalah 0 gitu loh. Oke. Maksudnya kekuatan untuk menuju ke hero, kan seperti itu. Berhubung di situ M-nya cuma 1, gamma, ya mungkin kembali lagi ke singkatan kan. Singkatan jadinya adalah gamma apa itu dan Ganjar Mahfud. Harusnya Gafud kan gitu kan. Iya. Ganjar Mahfud kan gitu. GoFood lah. Nah, kita telaah itu kata-kata gamma itu ya. Dulu ketika saya sekolah, kebetulan saya sekolahnya teologi S1, di situ ada pelajaran yang namanya ya tentang sejarah agama lah ya. Iya. Di situ agama itu terdiri dari 2 kata kan, ada A dan gamma. A itu maknanya tidak, gamma kacau. Kacau ya. Kan gitu. Nah, di sini ternyata ketika kita mentelaah, kita melihat ternyata kubu 03 atau paslon 03 membuat jargon gamma. Akhirnya kacau dia. Kacau. Suaranya anjlok ya. Maknanya kacau. Ya kacau kan lebih, kalau aman kan aman dia. Kalau yang ini kacau. Makanya tidak semua orang satu Indonesia mungkin kaget gitu loh. Kenapa kok kaget? Yang semuanya prediksinya itu perolehannya mungkin paling enggak deket lah, bisa 2 kali putaran kan Iya. gitu kan. Tapi karena memakai jargon gamma kan gitu kan, akhirnya gamma itu maknanya kacau, akhirnya kacau beneran. Dan saya pendukung gamma dulu. Iya, makanya tak ajak taruhan kan 100 juta. Saya takut durhaka jadi murid. Kalau gitu mau saya. Lu kan nggak apa-apa kan di sodakoh ya sodakoh kan gitu kan. Nah, dari sini perlu dipahami bahwa teman-teman hati-hati dalam mengolah kata-kata. Ini benar-benar harus dipelajari. Iya, ini kembali lagi guru spiritualnya harus dipertanyakan lagi. Kok sampai teledor membuat jargon kata-kata gamma kan gitu kan. Sedangkan gamma maknanya kacau. Kan seperti itu. Makanya apa? Di dalam internalnya kacau banget kan gitu kan. Sampai sekarang nggak kacau. Kacau. Saya pun juga berkoar-koar mau didukung ribuan partai, ribuan manusia, alien nggak mungkin. Jadi kalau hari ini bilang curang, wah itu wis Ya, nah, namanya ya karena orang sakit hati ya. ya, Sakit hati mau gimana lagi. biar kan ada gitu. aja kok gininya. Biar ada aja kambing hitam. Betul. Nah, kalau gaskan. Nah, oke gas. Oke Nah, gas. Oke katakanlah coba dilihat kata oke dan gas. Dua suku kata kan, Iya. oke dan gas. Kita mengenal gas, oke gas. Itu adalah kita mempunyai mindset bahwa gas itu adalah lari kencang. kencang. Sama kita kayak kita naik mobil, kita injak gas, kita naik motor, kita gas, kan kenceng larinya. Tapi apa yang terjadi? Di luar prediksi. Iya. Di luar prediksi yang dimana kata oke gas itu, wes oke kita gas kan gas, makanya dapatnya luar biasa, 58%. Dan di Bali menang. Dan di Bali menang yang notabene kubunya daripada merah ya. kan seperti itu. Kalau dulu zaman Pak Jokowi 92%. Oh iya, iya. Nah, itu kalau kita telaah dari segi kata-kata saja. Ya makanya untuk partai-partai kalau cari guru spiritual itu mbok yo paham ngono loh. Harus bener-bener gitu. Paham dari semua kata-kata, semua lini. Wes cuman gitu aja mosok yo. Berarti ini tepat nih namanya. Apa? Rich farmer, petani kaya. Rich farmer. Ini pas ini. Pas ya. Ya, pas karena ternyata kemarin juga beliau yang punya ini beliau itu sedang ketika bedah karma di situ ada dulu menjadi seorang petani ya kan dan perkebunan. Oh gitu ya. Nah, dan sekarang juga mulai bertani dan berkebun. Ini pas ini. Pas banget Rich ya. farmer ya. Rich farmer. Ini berarti yang punya ini juga guru spiritualnya pas ya. Kayaknya. Kebetulan ada di depan saya. Guru spiritualnya. Jadi seperti itu Mas. Jadi bukan berarti mungkin orang yang paham, oh ternyata si Pak Ijo itu toh yang membuat komentar tentang Tuhan maupun didukung Tuhan walaupun didukung Tuhan nggak bakalan jadi. Karena itu gitu loh. Karena saya melancong ke dimensi masa depan. Ini pun saya gunakan untuk membantu teman-teman yang minta tolong saya untuk jadi DPRD kan gitu kan. Saya dengar. Ya, dan ada beberapa DPRD yang minta tolong saya, ya saya sesuai. Ada DPRD dari Brebes, Mas, tolong doakan saya jadi DPR. Ya, saya doakan. Kan cuman doa.
Ya. otomatis saya kasih Doa. doa. Menang kalah Menang kalah urusanmu, kan cuma doa kan gitu kan. Ada juga yang dari Palembang, Mas jauh-jauh hari dia cuma minta doa. Oh ya, saya restui dan saya doakan. Nah, ketika coblosan dapat 1 hari dia cuma dapat H+1 H+1, cuma dapat 100 suara. ya kan, 100 suara. Dia bingung, dia sudah keluar uang banyak ya kan, dan dia di urutan nomor 3. Apa itu namanya? Ya, dari dari perolehan suara di intern lah. Di intern itu belum itu maksudnya urutan coblosan nomor 3 gitu kan. Nah, di situ ngubungi saya, Mas Yunus kan bisa melihat bahwa siapa presiden yang jadi, tolong dong lihatin saya kan gitu kan. Siapa yang saya jadi DPRD enggak kan gitu kan. Saya itu enggak melihat, Mbak, tapi saya melancong ke dimensi kuantum untuk membantu untuk menjadi kan gitu kan. Ya udah kalau gitu bantu saya untuk jadi, Mas. Wah, ini sampean kok enggak ngomong dari dulu-dulu, kan mudah kan gitu kan. Tinggal klik kan gitu aja. Kan ngono. Nah, wes Mas, apa sampean minta apa tak kasih semua, kan sampean saya nggak minta apa-apa, yo, tapi saya nggak mau bantu, aku kan gitu. Wes gini aja, Mas Yunus kan mau bangun gedung RK tuh kan gitu kan, gedung RK. Gedung RK itu nggak cuman 1M 2M loh, 10M, gampang. Pokoknya jadikan kan gitu kan. Wow. Udah. Karena ada perjanjian seperti itu, ya udah saya melancong cuings. Kemarin saya RK di Jakarta, orangnya datang, Mas terima kasih saya jadi DPRD. Ya. Jadi dia. Jadilah. Gitu. Dari 2025 kita sudah punya gedung RK yang mewah ya. Ya. Yang bagus ya. Ya. Gitu. Itu ingat yang sudah janji. Jangan sampai bohong sama Mas Guru. Oh bohong ya tak santet. Nah, gitu kan. Kan kemarin saya ngajari orang-orang santet dengan cara digital. Kan gampang sekarang. Nah, main-main nanti. Sudah janji. Nah, gitu. Luar biasa. Jadi, nah, ya. Dan ada juga tamu, saya di Bali sini ada tamu karena sudah 2 kali kalah, minta tolong untuk dijadikan, kebetulan ada itu apa namanya kayak apa pergantian itu DPR mau jadi bupati kan otomatis kosong kan anggota dewannya, dia mau jadikan, ya minta tolong ya, kalau minta tolong ya jangan hanya sekedar minta tolong, ada pertukaran energi kan gitu kan. Pertukaran energinya apa? Fortuner 1, kalau Fortuner 1 aja saya bisa beli ya gitu. Kalau bagaimana kalau 2 Fortuner dan Pajero, itu pun kalau jadi silahkan dikasihkan hak saya, kalau nggak jadi ya nggak usah kan gitu, nggak berani orang ya udah kan gitu kan. Padahal sudah saya ceritakan bahwa kegiatan-kegiatan itu. Padahal kalau harusnya segitu kan berani. Oh berani, cuman murah kan dibandingkan tadi 10M. 10M kan. Nah itu makanya penting sekali bahwa pemilihan kata dan nama, pemilihan kata jargon, ini untuk perhatian teman-teman para tim sesnya, entah tim ses caleg, entah tim sesnya pilihan apa kayak kan presiden, tolonglah cari kata-kata yang baik, yang bagus, yang bisa mendongkrak secara spiritual, secara astral, secara gaib, karena kata-kata adalah doa, karena salah kata salah arah hidup kan seperti itu yang harus dipahami untuk para termasuk si spiritualnya, termasuk calegnya juga harus milih yang tepat lah. Ya, jangan yang sembarangan, jangan yang kayak itu si Samudin lah. Mungkin dukunnya sekelas dia kan. Iya, tiba-tiba dibuat sulap dipakai untuk meyakinkan kan. Ya. Saya pun juga di sini saya masih keluar-keluar juga gitu loh. Masih keluar itu ya komentar lah di media sosial. Mau demo ya kan, mau demo gunakan masyarakat, alien, hewan, minta pilpres diulang, nggak bakalan bisa kan. Dikira orang-orang itu hanya manusia-manusia biasa, manusia spiritualis itu banyak loh bro, banyak sekali. Dan dia membackup juga. Dia kan membackup tanpa dibayar serepes itu sepeser pun. Karena semangat jadi serepes ya. Iya. Karena apa? Karena saking cintanya dengan negara Indonesia. Kalau orang-orang bilang curang, merusak dan lain, udah siap aja. Dikira
apa namanya manusia-manusia spiritual diam-diam aja. Enggak. Kita harus legowo ya. Iya, kita ada leluhur, kita ada orang-orang spiritual, kita ada orang-orang yang mampu di bidang-bidang itu. Mereka lupa gitu loh. Ini apa sih ruginya kalau kita rukun kan gitu kan? Setelah nanti mereka jadi presiden, amanah nggak amanah ya terserah kan gitu kan? Yang terserah, yang penting kita sebagai warga negara Indonesia toh juga nggak pernah kelaparan kok. Iya. Nggak pernah hidup. Nyatanya apa? Setiap coba dah katakanlah hal yang paling sepele aja, beras naik apa yang terjadi? Ya kan, dibuat digoreng di ini. Tapi kalau rokok naik, Santai aja. rokok naik sampai beribu-ribu, santai aja. Tapi beras naik cuma 500, 700, komentarnya wis nyalahkan pemerintah. Dikira jadi pemimpin itu mudah, seudelnya dia kan itu. Ya kan, menyalahkan paling gampang. Ya, Mas, kan segini. Sekarang nih ada demo yang mengatasnamakan rakyat. Bukan, intelektual muda lah. Ada mahasiswa. Kalau dari sisi spiritual untuk adik-adik mahasiswa itu, harusnya mereka apa sih yang mereka lakukan sebagai calon-calon pemimpin bangsa? Ya. Ini saya kan pernah menjadi seorang mahasiswa, ya kan. Saat ini pun juga jadi seorang mahasiswa, S3, ya kan. S2, S2 ya. Ya saya tahulah bagaimana siklus ketika kita itu demo kan, saya juga pernah, kan pernah turun ke jalan demo dan lain. Tahulah siklusnya seperti apa kan gitu kan. Di balik itu seperti apa kan apakah saya tahu. ada idealisme atau mungkin ada something wrong? Ada udang di balik rempeyek lah intinya. Kalau di balik batu kan nggak bisa dimakan kan. Tapi kalau di balik rempeyek kan berarti ada yang dimakan, nasi bungkus kan gitu dengan beberapa uang gitu kan. Oh ya? Ya kan pernah jadi mahasiswa, Mas. Mari pernah menikmati nasi bungkusnya. Pernah yang, lah. Yang karet satu apa karet dua nih? Jadi kalau saran saya sebagai seorang mahasiswa, ayolah belajar yang serius. Ya belajar yang serius. Fokus. Coba dilihat teman-teman orang tuanya di rumah. Ya kalau orang tuanya yang kaya, mudah ya kan mengeluarkan uang. Tapi kalau orang tuanya itu kaki dibuat kepala dibuat kaki untuk mencari uang, membiayai kalian, membiayai Anda untuk belajar terus, tapi kalian seperti itu ya kan, berbuat demo, apalagi demo mengatasnamakan rakyat yang mana kan gitu kan, rakyat yang mana, rakyat barisan sakit hati, ya mbuh lagi kan gitu kan. Saya sebagai rakyat tidak merasa apalagi saya mempunyai komunitas besar, tidak merasa diwakili oleh kalian kan gitu kan. Mendingan fokus belajar, sekolah, mempersiapkan masa depan. Dan apalagi yang terpenting itu adalah untuk mahasiswa, karena di sekolah, di bangku kuliah tidak diajari yang namanya life skill dan soft skill. Itu penting loh teman-teman para mahasiswa. Mending fokus belajar, ketika nanti kalian keluar itu bisa membuat suatu kebanggaan terhadap orang tua, kebanggaan terhadap keluarga, masyarakat kan seperti itu. Membuat keluar setiap hari. Kalau kuliah ngopi, pacaran kan gitu kan, nggak pernah belajar, soft skill nggak pernah dipelajari, life skill nggak pernah tahu. Oke, ya kan? Sebelum kita melangkah, yang dimaksud dengan life skill dulu. Life skill itu adalah pola hidup. Kan bukan pola ya, tapi kemampuan untuk hidup ya. Bertahan hidup. Kita itu mempunyai bukan pengetahuan apa ya, bukan skill. Kemampuan. Nah, skill itu kan itu apa sih skill bahasa Indonesianya? Bisa gitu loh. Keahlian. Nah, keahlian karena itu kan tidak dapat di bangku sekolah dan kuliah gitu loh. Itu hanya bisa didapat ketika kita mengikuti pelatihan atau apa kan gitu kan. Nah, kalau saya dulu kan mendapatkan pelajaran life skill karena terpaksa, karena saya tidak ada biaya. Berarti learn by doing. Ya, nah seperti itu. Kalau soft skill itu lebih skill yang ke pengetahuan. Jadi seperti public speaking. Iya, intelektualitas lah. Betul. Nah, teman-teman coba yang seperti itu kan rata-rata para aktivis-aktivis, ya kan, organisasi kampus kan seperti itu.
itu keluarnya nanti ujung-ujungnya pasti juga jaring ngekor ke partai-partai kan gitu kan. Nah, Terbukti sudah. Hah? Terbukti. Terbukti. Teman saya semuanya gitu, hidupnya ngene-ngene kabeh kok. Kan gitu kan. Nggak ada yang kaya. Ya kan gitu. Kalau mungkin ada teman saya yang mau debat dengan saya, oke kan gitu kan. Buktinya saya kaya raya kok sekarang. Ya kan? Perkebunan punya, peternakan punya, perusahaan ada, Hotel ada. program ada, hotel ada, apa loh kan gitu kan. Karena saya membangun apa? Life skill saya, soft skill saya. Kalau Pelajaran. Mas Guru, kalau life skill itu kan Mas Guru karena mempraktekkan dulu kan. Kalau soft skill Mas Guru bicara bagus kayak sekarang public speakingnya, wawasannya luar biasa dari supranatural, supernatural dan lain sebagainya. Itu baca buku. Ya, saya awalnya kan cita-cita saya menjadi seorang ustadz. Kalau ustadz kan pasti pendakwah, Oke. penceramah. Otomatis saya mengikuti public speaking, lomba dai, Lomba dai. ceramah kan gitu kan. Disitulah akhirnya saya melafalkan dengan mudah ya. Jadi Karena sudah terbiasa. karena sudah terbiasa. Nah, ketika kita menjadi seorang public speaking seperti ini, kita harus banyak informasi, banyak ilmu Iya. pengetahuan, banyak membaca dan selalu update kan. Sehingga tidak Supaya kehabisan bahan untuk berbicara. betul sekali. Saya yakin teman-teman mahasiswa yang mereka hanya seperti itu ya kan, ngopi kan gitu kan, terus demo kan gitu kan, apalagi menjelek-jelekan pemerintah, bosok hidupnya. Kenapa saya bilang bosok? Banyak teman-teman saya seperti itu. Nanti kalau sudah masuk kehidupan yang nyata, kehidupan nyata itu kan setelah lulus kuliah, bingung ini ijazah mau dibawa kemana kalau nggak punya soft skill sama life skill. Ya. Apalagi nanti kalau udah menikah, gedeng ya kan, beras habis, susu anak habis, gas habis, LPG habis, listrik uang nggak cenut-cenut. punya, ya kan, apa lo kalian kan gitu kan. Ini harus dipahami ya teman-teman, adik-adik prepare, mahasiswa ya. Jadi lebihlah fokus pada masa depan. Untuk masalah yang namanya pemerintah, kalian nggak usah ikut-ikutan. Mereka sudah diatur sendiri. Toh bertarung gini, sudah pilpres gini. Kalian ngotot-ngotot menjelekan, menjatuhkan, malah jatuhnya apa? Kebencian, hormon kesetresan, dosa, karma, Elemen api. partikel api ya kan. Susah sendiri. Toh kalau kalian nanti susah, siapa yang nolong? Kan nggak ada. Ya, diri Sendiri gitu kan. Saya melihat itu demo-demo, ya Allah, kok seperti ini Apalagi sih. yang anarkis itu ya. Sampai anarkis, merusak. Fasilitas umum. Nah, ayolah jadi kalau kalian mengatasnamakan intelek loh. Namanya intelek kan nanti keluar kuliah bisa membuat lapangan pekerjaan untuk orang banyak, bermanfaat untuk diri pribadi, keluarga, masyarakat dan bawono. Nah gini Mas, saya nggak ngerti apakah ini salah apa benar kami di Bali ya. Pernah saya jadi sebelumnya kan juga saya mahasiswa Mas. Jadi kita dikirimin itu BH sama gincu, dibilang bencong. Kemudian ketika kami diskusi dengan beberapa mahasiswa dari daerah lain, kenapa sih di Bali itu adem? BBM naik, ini kok nggak ada demo? Kita berpikir begini, orang lain aja bisa makan dengan kondisi naik, masa kita enggak? Artinya kita fokus kerja kalau di Bali ya. Apakah itu salah Mas? Enggak. Kita kan enggak, kita sebagai rakyat biasa, kita sebagai mahasiswa, tugasnya mahasiswa adalah belajar untuk menyiapkan masa depannya. Untuk masalah demo misalkan katakanlah tadi BBM naik, ya BBM naik, saya yakin pemerintah menaikkan BBM bukan karena asal-asalan, juga mengikuti kondisi dunia kan seperti itu toh. Betul nggak kira-kira? Nah, kalau ceritanya kita flashback di tahun 98, terjadi mahasiswa demo besar-besaran sampai korban berapa nyawa, menurunkan rezim Bapak Soeharto. Kalau Mas melihat itu gimana? Ya kalau itu rahasia umum ya. Pada waktu itu kan saya masih transisi dari SD ke SMP. Nah karena semakin kesini kan saya mempelajari bagaimana rezim Orba kan seperti apa ya, memang harus. Oh, kalau itu memang harus boleh. Memang harus diturunkan karena dia membesarkan keluarga dan kroni. komunitas kroninya sendiri, bahkan sudah menjabat
32 tahun kan gitu kan. Itu kan sudah jelas kan di situ. Tapi kalau di sini apalagi logikanya seperti inilah. Ayolah kita sadar, ayolah kita mempunyai kesadaran yang tinggi. Yang namanya pemimpin itu tidak semudah kita itu memimpin diri kita sendiri. Ya kan? Kita aja sebagai kepala rumah tangga aja, anak kita misalkan lagi dalam keadaan membuat keributan lah, kita aja kewalahan kan gitu kan. Apalagi seorang pemimpin yang dimana mohon maaf di sini Indonesia yang Luas banget. yang sangat luas, berbagai macam suku, ras, budaya, agama, keyakinan, spiritual, ego dan masing-masing. Ayo kita dukung, ayo kita doakan. Karena kita kan wajib coba di sini. Atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Ya kan, kita kalau di dalam Islam ya. Di dalam Islam kita disuruh taat kepada Allah, Tuhan kan gitu kan. Setelah Tuhan Rasul wa uli amri minkum dan pejabat, pemimpin. Sejelek apapun pemimpin itu enggak mungkin memikirkan diri sendiri, pasti memikirkan yang namanya negara dan bangsa. Kita sebagai rakyat, sebagai warga, kita dukung, kita doakan, bukan malah kita caci maki, kita hina, apalagi yang nggak ngerti apa-apa ikut nyaci maki. Nanti jatuhnya karmanya ke dia aja. Jatuhnya karmanya ke dia sendiri. Betul nggak? Padahal dia hanya mungkin karena barisan sakit hati pernah dipecat kan gitu kan. Pernah dipecat, pernah dikeluarkan kan gitu kan, nggak terima. Ini kan sebenarnya urusan pribadi, nggak usah sampai membawa banyak orang untuk membuat keributan. Anda lupa di sini banyak kaum spiritual ditembak dari jarak jauh, bukan santet ya, bukan santet, energi. Ini energi tanah Nusantara, tanah yang mempunyai energi yang sangat wingit gitu, apalagi tanah Jawa. Kalau mohon maaf, kalau pemimpin ini sinkron dengan energi tanah Nusantara, kalau ada yang musuhi, jatuh. Yang musuh itu pasti bosok gitu loh, pasti busuk gitu loh, sadar gitu loh. Ini saking saya kesel dengan mereka orang-orang barisan sakit itu, jelas-jelas sakit hati. Saya yakin mereka semua punya agama, kitabnya semuanya melarang sakit hati. Bener nggak kira-kira? Bener. Terus ditaruh di mana agama mereka? Bener nggak? Kadang-kadang karena sudah emosi. Setiap hari pergi ibadah ya kan, tapi bagaimana cara menjelekin dengan mengatasnamakan agama. Agama nggak ngajarin kayak gitu. Mau debat dengan saya monggo silahkan, ayo, nggak apa-apa. Kan seperti itu. Justru kita kita membangun negara kita bareng-bareng seperti sapu lidi lah. Sapu kalau satu kan nggak bisa buat nyapu, membersihkan kotoran gitu. Tapi kalau kita bareng, nah dibuat untuk membersihkan kan bisa. Ngapain kamu harus jadi duri? Kan gitu. Nah itu seperti itu. Wah, teman-teman adik-adik mahasiswa, kalian harus mempersiapkan diri ketika lepas dari universitas untuk mandiri kan? Betul. Kalau kalian tetap gitu-gitu aja, lulus kuliah, saya yakin bingung bawa ijazah. Ya kan? Ijazahnya mau dibawa kemana? Apalagi yang jurusan bukan nggak ada uangnya. Katakan jurusan mohon maaf yang biasa-biasa seperti itu. Nggak sesuai dengan ijazahnya, mau masuk ke kantor nggak bisa, mau masuk ke karena nggak ada skill di situ, akhirnya kan bingung kan gitu kan. Padahal sekolah mahal-mahal, orang tua mencarikan dana, mencarikan biaya ya kan. Apalagi seperti saya, katakanlah teman-teman yang seperti saya kan banyak yang ketika saya dulu main ke rumahnya biasa, petani biasa, kaki dibuat kepala dibuat kaki. Tapi apa kelakuan anaknya? Ngopi, pacaran, jancuk, kan seperti itu. Mending ayolah seperti, makanya apa? Saya dulu pernah ikut demo 1 kali sih. Pada waktu itu diberikan uang oleh salah satu partai yang masih eksis ya partainya sampai saat ini. Dari situlah saya mulai paham, oh ternyata seperti ini hanya sebuah pesanan.
tidak benar mengatasnamakan rakyat kan seperti itu. Dari situlah saya mulai nggak mau lagi untuk menjadi aktivis. Jadi saya lebih jualan sari dele, lebih mencari pengalaman di luar. Jadi habis kuliah gitu saya mampir ke warung. Saya bukan untuk makan, tapi saya izin untuk bekerja di situ, belajar masak di situ, sehingga saya keluar bisa. Makanya saya pernah juga punya usaha warung makan karena bisa masak kan seperti itu. Berarti jadi life skillnya banyak ya. Ya kebetulan alhamdulillah, makanya sekarang saya punya pertanian, ya kan, ada tebu kan gitu kan, ada peternakan kambing bur itu kambing mahal loh, ya kan, kambing mahal, dan ada perusahaan kan gitu, dan ada yayasan, dan ada passive income yang lain kan gitu. Passive income ini keren. Ya. Jadi Mas tidur, Mas liburan, itu rekening tidak kelentang-kelenting. Kalau kelentang-kelenting itu saya anggap kan gini, passive income itu seperti rezeki yang tidak disangka-sangka bagi saya. Itu yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena mungkin RK ini bermanfaat untuk teman-teman, merubah hidupnya teman-teman, makanya rekening saya sering diberi oleh teman-temannya kan kejutan. Kemarin saya menyinggung Mas Ode kan, Mas Ode ngasih. Tapi seperti itu nggak gini Mas Ode. Mungkin yang tidak ditahui teman-teman, rekening saya selalu banyak isi teman-teman ya, mulai dari angka 100.000 teman-teman ngasih saya terima sampai di angka 50 juta itu saya terima. Tapi apakah itu ya, saya sering bagi-bagi juga gitu loh. Ya. Ini kan pertukaran energi, karena kemarin kan Mas Guru ngajak saya kembali untuk RK, kemudian naik ke atas belajar, kan pertukaran energi. Jadi ya buat saya itu suatu keikhlasan lah. Ya itu kan pertukaran energi. Itu kan juga termasuk sodakoh kan. Sodakoh yang paling utama adalah ke orang tua. Kan gitu kan. Nah, orang tua ada berapa? Ada 3. Ya kan, ada orang tua yang melahirkan kita, anak bapak ibu, dan orang tua mertua kita, dan orang tua guru. Kalau Mas Ode menganggap saya guru, ya monggo disedekahi setiap hari. Disedekahi. Terjadi. Kalau rezekinya karena saya juga mempraktekkan itu Mas Ode. Jadi saya juga memberikan sebagian rezeki saya untuk orang-orang yang memberikan ilmu saya. Itu seperti itu. Ya, karena tanpa ilmu yang beliau kasih, Mas Guru kan nggak akan seperti ini. Betul sekali. Makanya saya lebih mengutamakan orang-orang dekat saya. Jadi mulai dari orang tua, saudara, tetangga, teman. Kalau ke yatim, fakir, miskin, dan duafa itu saya jarang. Jarang ya. Saya jarang sekali. Nah, ada pertanyaan gini, sebelum kita sana. Di beberapa konten itu kan Mas bilang sedekah yang terbaik itu adalah untuk orang terdekat, salah satunya keluarga. Tapi di mereka itu bukan sedekah, itu kewajiban. Nah, dari sisi Mas, apa perbedaannya, bisa dijelaskan mungkin? Perbedaan sedekah dan kewajiban bukan ini harus dipahami. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa sedekah yang paling utama, yang paling pertama itu 3. Kita lakukan kepada 4 ya kan, orang tua, saudara, tetangga, dan teman. Gitu. Ya kan. Kalau ini ada 3, yang dinamakan orang tua kan ada 3 kan gitu kan. Nah, setelah 4 ini baru yatim, fakir, miskin, dan duafa kan gitu. Saya orang yang nggak pernah sedekah ke sana. Sedekah saya ke sini aja nggak habis-habis kok. Belum selesai kan gitu kan, saking banyaknya. Bayangkan saudara berapa banyak, tetangga berapa banyak, teman berapa banyak, ya kan. Nah seperti itu. Nah ini ada ketika kita datang ke orang tua ngasih gitu, itu namanya sedekah. Iya, memberikan sedekah kepada. Tapi kalau kewajiban, nah ini harus digarisbawahi teman-teman, ya harus digarisbawahi. Hutang, kita itu mempunyai, di luar sana orang-orang itu nggak sadar kalau hutangnya tidak hanya di bank, tidak hanya di KPR, tidak hanya cicilan. Ada hutang yang benar-benar mereka lupakan, yaitu hutang budi. Hutang budi kepada siapa? Kepada orang tua. Coba dulu pikir,
Dulu sampean dikandut orang tua berapa bulan? 9 kurang lebih, kan seperti itu. di kandungan. Setelah lahir, kita digendong setiap hari, diloloh apa loloh itu ya, ditulang ya, Ya, disuapin. disuapin, dimandiin, bahkan kita ngencingin, berakin orang tua kita. Kita punya hutang, itu hutang itu namanya, hutang budi gitu loh, hutang kehidupan. Nah itu wajib dibayar. Nah cara membayarnya bagaimana? Cara membayarnya hari ini silahkan yang masih punya orang tua, kira-kira kehidupan orang tua dalam sehari atau 1 minggu atau 1 bulan itu butuh dana berapa? Katakanlah untuk beri beras, ya kan, makanlah untuk makan dalam sehari, minum, katakanlah kan gitu kan, listrik, gas LPG, ya udah itu termasuk kewajiban. Itu kewajiban Kewajiban. Nah, yang harus dibayar, harus dibayar. wajib. Harus dibayar karena itu per hutang. bulan 3 juta gitu. Ya, 3 juta untuk membackup biaya hidup. Karena kita punya hutang hidup. Kalau kita coba habis lahir cepret gitu kan, oek terus sana cari makan sendiri, apakah kita bisa? Kan nggak bisa. Itu sampai umur 20 masih sering minta bantuan. Makanya sampai ditetein kan gitu kan. Ya sangat kebacut itu? Kebangetan ya. Kalau sudah dewasa sampai dewasa itu masih menjadi beban orang tua. Ya. Harusnya kalau nggak mau jadi beban orang tua, bayar hutang budinya Anda, hutang hidupnya Anda kepada orang tua. Itu finansial itu nanti seperti itu. Baik. Ya. Karena itu hutang. Itu hutang itu kan kewajiban. Ya. Kemudian kalau sedekah itu? Kalau sedekah ya kita hanya sekedar misalkan kita main ada rezeki lebih kita kasih kan gitu kan. Terus dia kesukaannya apa? Misalkan makanan, kesukaannya apa? Misalkan kalau di Bali apa misalnya? Sate kambing lah. Sate kambing kan gitu. Diberikan tiba-tiba sate kambing. Kalau tes kriuk nanti salah lagi ngomongnya. Oh iya, jelas. Terus karena sukanya itu karena kita punya rezeki yang lebih-lebih, sukanya itu kalung, kasih kejutan kalung, itu sedekah, itu membahagiakan. Membahagiakan. Iya. Tiba-tiba kita bisa beli Fortuner, belikan Fortuner. Belikan, iya. Bisa jalan-jalan. Betul. Ya kan? Luar biasa. Itu namanya sedekah. Kalau yang kewajiban tadi, wajib. Tiap bulan harus. Iya. Makanya apa? Paling enggak dia bisa bertahan. Gitu, betul. Saya orang tua dan mertua, kalau kebetulan orang tua dari saya kan ikut saya, berarti kan semua saya backup. Ya kan? Saya backup, terus 1 bulan sekali selain saya backup juga saya kasih uang. Bahkan kemarin akhir tahun juga saya kasih bonus. Mak maunya apa? Aku maunya gelang sama ali-ali. Oh, udah tak belikan. Ali-ali itu apa? Ali-ali itu cincin. Oh, Tak berikan gelang emas sama cincin. Oh, sampai banyak kan jalan gini-gini. Kalau di Bali itu kalau belanja gini Mas, itu satu biar kelihatan pakai cincin banyak. Kalau mertua juga saya kasih bonus sama. Jadi nominalnya sama. Anggap orang tua kandung. Betul, nominalnya sama. Bahkan kemarin saya karena kebutuhan dia itu suka ke masjid, ke sawah, ke Tegal kan gitu kan, motornya sepeda ontel kan gitu kan, kita belikan motor kan, Beat kan gitu kan, lumayan. Ya akhirnya alhamdulillah tidak hanya menantu idaman Mas, saya datang aja udah langsung dibuatin kopi kan gitu. Gimana hidupnya setiap kita datang ke sana pasti setiap 2 minggu sekali atau paling lama itu 1 bulan. Selain ada uang kita berikan uang untuk kebutuhan sehari-hari itu, tetap saya kasih ya, entah itu 500, entah itu 1 juta kan gitu kan. Pasti ngasih. Ini kalau mertua datang pasti ada sesuatu. Menantu datang. Wah seneng banget dia. Wah ini dikasih kayak duit nih. Walaupun ketika dikasih uang, lo mbok ini kan gitu kan. Lo kamu kasih lagi kan. Nggak apa-apa Pak, duitnya akeh kok. Gitu. Uangnya banyak kan gitu kan. Itu saya senangnya ngobrol sama Mas. Senangnya itu. Apa? Jadi bahagia saya dengar uang banyak itu. Jadi kan memang uangnya banyak Mas. Itu langsung saya merasa tuh uangnya banyak gitu loh Mas. Ya, memang uangnya banyak kan, ya karena banyak itu tadi loh. Karena saya life skillnya, soft skillnya benar-benar saya bangun, saya perbaiki sehingga ketika nggak bisa kerja di sini ada kemampuan di sini, nggak bisa di sini ada lagi kemampuan di sini, nggak sampai kehabisan uang. Tapi banyak hal yang bisa karena banyak hal yang saya bisa kan gitu kan. Beda dengan mahasiswa yang saya suka demo-demo itu,
nanti lulus itu nangis dia. Susah hidupnya. Belum itu apalagi karma ya kan. Oh, salahnya beliau dengan dia apa kok dibilang-bilang apa namanya alumni apa namanya dulu kemarin itu terburuk atau wah dia goblok, gak ngerti hukum karma, hukum semesta itu, dia nggak ngerti love cause and effect, nggak ngerti dia. Untuk ngaku intelektual apa gitu loh. Ayo debat dengan saya. Harusnya dia kebanggaan kan. Harusnya bangga. Dari alumni dari satu universitas bisa jadi pemimpin di negara ini kan. Betul sekali kan gitu kan. Saya yang seperti ini yang dulunya ketika sekolah biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat kan gitu kan. Bahkan sering nggak masuk karena terpaksa bekerja, jualan sari dele, ngajar TPG, ngelesi kan gitu kan. Sampai sekolah itu sepatu itu dikasih sama dosen, bayar SPP semester dikasih sama dosen gitu kan. Justru hari ini itu fakultas saya kemarin dipampang nama saya dari 10 alumni tersukses. Oh ya? Iya, itu ada foto saya itu. Bangga saya. Padahal dulu pinter juga enggak. Dosennya banyak nggak tahu yang mana ini kok bisa sukses gitu ya. Biasanya yang kita diundang ke sana. Artinya gini, kalau dulu yang terkenal itu kan paling pinter, ya, paling bandel gitu. Paling bandel. Kalau Mas kan biasa-biasa. Saya biasa-biasa aja. Artinya gini, yang mana kok bisa sukses ini kan gitu, bingung dia. Yang biasa-biasa. Saya terkenalnya ini, saya bekerja. Jadi saya ke kampus itu bawa tas, tapi tasnya bukan isi buku, isi sari dele, sari kedele. Jadi saya jualan sari dele ke dosen-dosen, kan ke teman-teman kan gitu. Itu terkenalnya. Terkenalnya ulet. Enggak tahu terkenalnya apa bahasa ulet ya. Ulet, terus terkenalnya ya biasa-biasa aja. Oh yang jualan sari kedele itu. Itu seperti itu. Jadi kemarin ketika di Pampang masuk 10 fakultas ya, bukan semua ya, fakultas ya. Masuk 10 tersukses gitu kan. Ada yang rektor, ada yang saya masuk di situ, pengusaha yang wira swastawan lah. Iya. Seorang entrepreneur. Mungkin gini Mas, terakhir nih, kata-kata bijak buat teman-teman yang sahabat inspirasi Baliku dari seorang Mas Yunus. Apa kira-kira kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, mari kita menjadi manusia yang sadar kemanusiaannya untuk memanusiakan manusia lain. Mari kita menjadi manusia yang sadar kemanusiaannya untuk memanusiakan manusia lain. Nah, nanti kita bahas itu apa artinya. Itu dalam banget itu. Saya nggak mau bahas sekarang. Nanti dia datang kita kejar lagi. Karena beliau adalah sumber uang dari inspirasi Baliku. Teman-teman biar tahu, beliau adalah orang yang paling berjasa dengan channel kami. Karena beliau mendatangkan subscriber tuh hampir 5 juta. Tapi yang baru daftar tuh 30.000. Yang 4.970.000 tuh ke depan sudah terjadi. Jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komen serta share ya kalau memang video-video ini bermanfaat untuk teman-teman dan keluarga, share kepada teman-teman yang lain. Karena apa? Banyak ilmu-ilmu life skill kehidupan yang perlu diambil dari sini. Begitu. Meja masih kosong. Kalau yang mau sponsor silakan kontak Anda. Boleh. Ya. Sponsornya Tahun Bidadari, mungkin ada Hoki 99 juga nanti. Ada Taman Sari kan gitu. Iya. Kita tutup dengan para Santi Mas. Siap, sama-sama ayo. Om Santi Om. Salam Rahayu.